Lanjut ke karakteristik lidah. Jadi lidah tuh kamu kayaknya harusnya dari sini aja sih, gua sih dari sini aja jujur. Gambar ini doang. Nih, gambar ini sangatlah dibutuhkan kayak anjir. Oke. Nah, kita tuh bakal ngebahas tentang si lidah. Lidah tuh kalau kamu tahu dia ini ototnya gak usah dihafalin, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya kalau ada ya cuman ini doang nih, kayak ekstrinsik bagian anatominya, intrinsik ya udah bagian si longitudinal sama transversum, udah gitu doang. Nah, terus histologi lidah dia itu ini nggak usah. Dia itu ada kuncup pecap yang namanya taste bud, dan taste bud ini dia itu tergantung sama ini ya papilanya. Kalau papilanya kayak ini yang namanya filiformis. Filiformis tuh dia tuh nggak punya kuncup pecap nih, dia tuh bentuknya kayak gini. Nah, ini filiformis, dia itu ada semua di dalam lidah kita dan fungsinya cuman untuk ngaduk doang, terus ada menggesek sama mengunyah, udah kayak digesek-gesek aja tuh makanan, nggak ada gunanya, sama dia tuh nggak ada rasanya gitu. Dia kayak sebagai motorik aja bagi lidah gitu. Nah, dia itu ciri-cirinya yang lainnya, dia tuh punya keratin. Jadi tuh nih lihat ya, ini si lamina proprianya, terus yang ini adalah mukosanya. Nah, si mukosa ini nih, mukosa ini kan ada epitel. Nah, epitelnya itu adalah epitel berkeratin, gepeng berlapis berkeratin, epitel gepeng berlapis berkeratin. Oh iya benar. Epitel gepeng berlapis berkeratin. Nah, keratinnya itu dia itu biasanya ciri-cirinya warna abu-abu, walaupun di sini ya warna pink, tapi kayak di kehidupan nyatanya warna abu-abu gitu aja. Dia nggak punya taste bud ya, nggak punya. Nah, terus ada fungiformis. Fungiformis dia itu untuk merasakan rasa manis sama asin. Nah, taste budnya itu berada di atas ini. Nih, ini taste budnya gitu kan. Ada lagi nggak ya? Nggak kelihatan. Ya, nggak ada lagi, cuman berapa gitu kan. Nah, dia itu ciri-ciri lainnya, dia itu berada di filiformis. Jadi si fungiformis ini dia itu berada di filiformis nih. Dia tuh berada di dalam sini. Dia tuh nyempil di dalam sini. Kalau kamu lihat kayak gitu kan, di samping, kalau semisal kayak ada bulutan kayak gini, terus di samping-sampingnya ada yang kayak gini-gini, itu berarti si fungiformis gitu aja. Nah, untuk epitelnya sama. Gepeng berlapis tidak berkeratin, tapi kan yang ini mah berkeratin, yang si filiformis ini tidak berkeratin, terus gitu. Oke, udah selesai. Terus satunya lagi itu foliata. Nah, foliata itu berada di bagian sampingnya lidah, di bawah lidah, di samping-sampingnya lidah kamu. Nah, kalau ketika di soalnya itu misal kayak dengan ciri-ciri di samping lidah, nah berarti itu adalah si foliata. Nah, foliata ini selain itu kalau kamu semisal di situ yang ada ciri-cirinya, berarti di sininya dilihat dulu nih. Di sini nih dia itu ada ductus, namanya tuh ductus, bukan ductus sih, kayak dia tuh kayak bolongan gitu. Nah, bolongannya tuh namanya Ritge. Nah, terus selain itu dia itu dia tuh punya kelenjar. Nah, kelenjarnya itu ada banyak gitu kan, sampai ke dalamnya dia juga, ke atasnya dia gitu. Nah, itu yang bagian sini. Nah, kelenjarnya itu serum mukosa. Serum mukosa. Nah, serum mukosa ini dia berfungsi untuk pembuatan mucin. Jadi kayak ngelumasin. Nah, dia juga yang bisa ngerasain rasa asem. Jadi semisal kalau kamu makan makannya asam-asam terus ditaruh ke bagian samping-samping lidah kamu, itu kerasa banget. Kenapa? Karena ada si papila foliata ini. Nah, dia juga taste budnya itu berada di samping nih, di samping sini. Nah, dianya tuh epitelnya tuh epitel tidak berkeratin. Epitel gepeng berlapis tidak berkeratin.
Nah, selanjutnya itu adalah yang ini. Ini si circumvallata. Sebenarnya kayak sama-sama gitu kan antara circumvallata sama si foliata ini, tapi circumvallata ini dia itu berada di belakang lidah. Enggak di belakang banget sih, kayak di agak belakang gitu loh. Jadi di tengah-tengah tapi di belakangnya lidah. Maka dia itu juga ngerasain pengecap rasa pahit. Jadi semisal kayak kamu kan abis minum obat, terus obatnya tuh kayak ngerasanya tuh masih ada kan di bagian belakang lidah kamu, itu karena ada si circumvallata ini. Nah, circumvallata ini juga punya yang namanya kelenjar. Nah, kelenjarnya tuh si Ebner ini. Ebnernya tuh fungsinya untuk membilas rasa pahit itu untuk ngerasain yang lain gitu. Semisal kayak aftertaste gitu loh. Apa sih namanya? Kalau semisal kamu makan pahit-pahit gitu, terus kayak ada aftertaste-nya kan, selain ada pahit kayak ada ngerasain yang kayak asem atau enggak apa gitu. Aku ngerasa kayak gitu, nggak tahu juga sih kalau kamu. Terus si apa sih namanya, taste budnya tuh di bagian samping-samping sini. Nih, ini samping-samping. Sama sih kayak si circumvallata. Nah, circumvallata ke kayak foliata. Bedanya kalau kamu lihat, walaupun ya kelenjarnya kayak nggak bisa dibedain, aku juga nggak bisa bedain antara si ini. Tapi dia itu nggak punya Ritge si circumvallata ini. Nah, ini Ritge tuh. Dia nggak punya kan, dia punyanya tuh ductus. Jadi dari sini dia bakalan bisa kayak ke sini lagi gitu, kayak ductus gitu. Nah, kalau yang ini dia punya Ritge. Selain itu juga kalau si foliata itu dia tuh kayak kotak langsung. Jadi ini juga kotak langsung. Tapi persamaan dari keduanya, mereka itu kalau kamu lihat nanti di preparat, dia itu semuanya tuh sama kayak gini semua. Jadi nggak ada apa ya, kayak gini-gininya. Tapi kalau ada yang kayak gini-gininya berarti itu adalah si Fungiformis. Kalau selain dari bentuknya ya kayak gitu. Udah sih, terus lanjut.